Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Firmansyah, NIM 2018-12032. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Langsung saja, masalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pemecahan masalah merupakan upaya mendekatkan harapan dengan kenyataan yang dilakukan dengan cara mengubah harapan, mengubah kenyataan, serta mencari ide atau cara baru dalam bentuk kreativitas. Pemecahan masalah kedua. Untuk setiap permasalahan, biasanya tersedia lebih dari satu alternatif solusi. Selanjutnya, alternatif solusi berkisar dari solusi yang logis sampai dengan yang tidak masuk akal. Dan juga umumnya, analisis terhadap alternatif solusi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur cost and benefit. Keputusan, hasil yang diperoleh dari analisis terhadap alternatif solusi. Selanjutnya, pada materi pengambilan keputusan, merupakan proses memilih solusi yang dianggap terbaik dari alternatif solusi yang tersedia, dan juga biasanya diikuti unsur kesanggupan atau kesepakatan untuk menjalankan menanggung konsekuensi yang muncul. Metode pengambilan keputusan rasional. Terdapat 6 langkah. Yang pertama, formulasikan masalah. Yang kedua, tentukan kriteria pengambilan keputusan. Yang ketiga, bobot tiap kriteria. Yang keempat, eksplorasi alternatif solusi. Yang kelima, analisis alternatif solusi. Kemudian yang terakhir adalah pilih alternatif terbaik. Kelemahan manusia. Terdapat beberapa kelemahan dalam manusia. Yang pertama, informasi yang diperoleh sering tidak lengkap, dan kemampuan kognitif manusia untuk mengolah informasi sangat terbatas. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam kelompok. Kelebihannya adalah yang pertama, keberagaman keterampilan, pengetahuan, dan keahlian. Selanjutnya, peningkatan daya ingat mengingat. Yang ketiga, kemampuan untuk saling mendeteksi kesalahan. Yang terakhir, keputusan lebih mudah diterima oleh anggota kelompok. Kekurangannya adalah 1. Waktu yang dibutuhkan lebih lama. 2. Penyebaran rasa tanggung jawab. 3. Grup polarizasional atau keputusan yang diambil cenderung lebih ekstrim dan lebih beresiko. Selanjutnya, kemungkinan terjadinya groupthink atau merasa kelompoknya lebih baik sehingga membuat kinerja kelompok malah semakin menurun atau semakin merosot. Yang terakhir, kemungkinan terjadinya sebuah konflik atau permasalahan. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan kelompok yang efektif, di mana mencakup beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, seluruh sumber daya dalam kelompok digunakan. Waktu dimanfaatkan secara efisien. Keputusan dihasilkan benar dan berkualitas. Keputusan dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok. Kemampuan pemecahan masalah kelompok mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah faktor penghambat, di mana terdapat 5 faktor. Yang pertama adalah kelompok yang belum matang. Yang kedua, dominant response, atau diikuti pendapat kelompok yang dominan. Yang ketiga, free rider, atau penumpang gelap, nebeng. Selanjutnya, tujuan tiap anggota beragam. Dan terakhir, jumlah anggota yang terlalu banyak.
Selanjutnya kita beralih ke metode. Dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa metode. Yang pertama adalah keputusan diambil oleh pihak otoritas tanpa melalui diskusi. Artinya, diambil oleh beberapa orang saja, tanpa mencakup semuanya. Yang kedua selanjutnya, keputusan diambil oleh pihak otoritas setelah diskusi. Kemudian, keputusan diambil oleh para ahli. Selanjutnya, suara terbanyak 50%. Selanjutnya, rata-rata pendapat kelompok tidak perlu 50%. Suara minoritas, misalnya sharing commit. Dan terakhir, konsensus. Waktu versus kualitas. Di sini terdapat rendah, tinggi, kualitas. Selanjutnya pada materi selanjutnya, beberapa metode lain, yaitu yang pertama, ikut atau lawan grup lain. Yang kedua, lempar koin. Yang ketiga, brainstorming. Yang keempat, nominal group tense. Dan terakhir, Delphi. Selanjutnya adalah yang harus disadari oleh seorang pemimpin. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang harus disadari oleh seorang pemimpin. Di mana hal yang pertama adalah seorang pemimpin harus menyadari bahwa tiap orang melihat masalah dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada faktor psikologis dan faktor sosiologisnya. Selanjutnya yang kedua, seorang pemimpin harus menggunakan metode pengambilan keputusan individual bila si individu telah memiliki keterampilan, pengetahuan, keahlian, dan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, yang ketiga, seorang pemimpin gunakan metode pengambilan keputusan bila diperlukan keterampilan, pengetahuan, keahlian, dan informasi yang beragam. Dan yang terakhir, tanggap terhadap faktor penghambat pengambil keputusan secara kelompok. Materi selanjutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi cara seseorang memandang persoalan, di mana terdapat beberapa hal. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, nilai. Yang ketiga, sikap. Keempat, tipe kepribadian. Kelima, emosi serta motivasi. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.